Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca biografi Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro dengan judul Selayang Pandang Sepanjang Jalan Kenangan Bekerja dengan 3 Tokoh Besar Bangsa. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah pada jilid 6 atau pada bab 6 dengan judul Saksi Hidup Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Setelah lulus SMA di Surabaya tahun 1953 pada umur 19 tahun, saya melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB, dan memilih jurusan mesin. Pada akhir tahun 1954 ada pengumuman di universitas, sebuah perusahaan swasta mengundang mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris untuk menjadi penghubung atau liaison officer dalam konferensi internasional di Bandung. Saya tertarik dengan pengumuman tersebut dan segera mendaftarkan diri. Beberapa hari kemudian saya menerima pemberitahuan bahwa saya diterima bersama sekitar 30 pendaftar yang lain. Kami diberitahu akan diperbantukan kepada panitia penyelenggara konferensi Asia Afrika. Konferensi itu akan diadakan pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung. Dalam acara pembekalan yang berlangsung selama 2 hari, panitia memberitahu kami tentang apa dan bagaimana tugas seorang penghubung. Antara lain, seperti yang dilakukan protokol sekarang, menjemput dan mengantar delegasi dari dan ke bandara, serta membantu kantor panitia di mana kami ditempatkan. Saya mendapat tugas di bagian sekretariat dan mulai bertugas 2 hari sebelum konferensi dimulai. Sekretariat konferensi berada di bawah pimpinan Kedutaan Besar India. Bahasa Inggris kami tidaklah sebaik layaknya seorang guide di zaman sekarang. Tetapi bahasa Inggris kami yang seadanya itu dapat dipakai untuk berkomunikasi. Tambahan lagi, pada waktu itu kami jarang sekali memperoleh kesempatan mendengarkan siaran radio berbahasa Inggris. Akibatnya, pendengar kami pun tidak terbiasa atau tidak terlatih untuk mendengar bahasa asing. Tetapi untuk keperluan berkomunikasi mengenai hal-hal yang umum dan sederhana, kemampuan bahasa Inggris kami sebagai penghubung dapat dikatakan cukup memadai. Suatu hari, kepala sekretariat yang berasal dari Kedutaan India memanggil saya dan sambil memberikan seberkas surat. Ia berkata, "Buy me 5 copies." Waktu itu belum ada mesin fotokopi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggandaan dokumen dilakukan oleh tim yang bertugas di kamar pengetikan. Saya langsung ke kantin dan memesan 5 cangkir kopi. Tentunya sang sekretaris India itu terkejut karena yang diterima bukanlah 5 salinan dari berkas surat yang telah diberikannya kepada saya, tetapi beralih rupa menjadi 5 cangkir kopi. Saya segera menyadari kesalahan saya dan jadi tersipu malu. Cerita lainnya, sewaktu kami jemput di Bandara Andir, sekarang Bandara Hussein Sastronegoro, delegasi dari India tidak mau kami bantu untuk memindahkan bagasi yang mereka bawa. Bahkan mereka meminta kami untuk menjauh. Kami memang tidak mengenakan seragam kepanitiaan karena keterbatasan dana. Pakaian kami sebagai petugas resmi konferensi tidak bisa dibedakan dengan petugas biasa atau buruh angkut di lapangan Andir. Baru setelah kejadian itu berlalu, saya mengetahui penyebabnya. Rupanya para delegasi diminta berhati-hati karena ada kabar tentang seringnya terjadi perusakan bagasi. Selama konferensi berlangsung, kami selalu petugas liaison officer bebas berada dalam ruangan. Kami bisa menyaksikan Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Let a New Asia and New Africa Be Born.
Karena tidak tahu banyak mengenai politik dan situasi masa itu, saya tidak terlalu tertarik untuk menyimak apa yang dibicarakan sehingga harus menyaksikannya sebentar. Ketika delegasi China datang dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Zhou Enlai, penjagaan pihak security sangat ketat. Hal ini mungkin karena beberapa minggu sebelumnya sebuah pesawat terbang yang ditumpangi pejabat China meledak. Kami sebagai petugas protokol hanya diminta menunggu di lobi gedung. Setelah konferensi berakhir, kami mendengar kabar bahwa protokol luar negeri memberikan honor kepada petugas yang bukan dari pemerintah. Jadi, para liaison officer juga berusaha untuk memperoleh honor tambahan ini dan mengejar-ngejar pejabat Departemen Luar Negeri yang berwenang dalam hal itu di Bandung. Kepala protokol panitia konferensi Asia Afrika waktu itu adalah pejabat Departemen Luar Negeri Pak Hadi Thoyib. Saat kami menghadap untuk menanyakan honor tambahan, beliau menjanjikan akan mengusahakannya. Setelah menunggu sekitar 2 minggu, dan kemudian tidak kunjung ada kabar mengenai hal itu, para liaison officer meminta saya menjadi penghubung. Saya juga menulis surat kepada panitia yang isinya menagih janji. Tidak lama kemudian datang panggilan untuk menghadap panitia di kantor Departemen Luar Negeri di Pejambon, Jakarta. Ternyata orang yang akan saya temui adalah Pak Hadi Thoyib. Kalimat pertama dalam bahasa Belanda yang diucapkan Pak Hadi Thoyib, Jullie hebben een verspreid geschreven, yang artinya kalian telah menulis surat yang tidak pantas. Pak Hadi Thoyib berbahasa Belanda kepada saya karena sewaktu di Bandung saya sempat berbicara dengan beliau menggunakan bahasa tersebut. Pada waktu itu mengirim surat-surat yang bernada pedas kepada pejabat sangat tidak lazim, seperti halnya yang sering dilakukan oleh tokoh-tokoh NGO atau LSM sekarang. Itulah sebabnya mengapa surat dari kami liaison officer kepada bagian protokol konferensi Asia Afrika dianggap kasar. Untunglah Pak Hadi Thoyib dapat memperjuangkan honor tambahan tersebut hingga kami bisa pulang dengan perasaan riang gembira. Perkenalan saya dengan Pak Hadi Thoyib makin lama makin akrab, baik ketika beliau menjadi duta besar di Polandia dan Arab Saudi, serta kemudian menjadi gubernur Provinsi Aceh. Juga ketika beliau sudah pensiun, saya selalu menyempatkan diri untuk menemuinya. Saya pun mengenal baik Pak Mukhtar Thoyib, salah seorang adik Hadi Thoyib. Ia memimpin konsulat Republik Indonesia di Amsterdam tahun 1975. Demikian juga Pak Hamzah Thoyib yang menjabat duta besar Indonesia di Inggris. Pada masa itu, mahasiswa teknik belum menyadari pentingnya konferensi internasional Asia Afrika ini. Sebab berita politik, khususnya politik luar negeri masih minim dari koran dan radio. TVRI baru mulai tahun 1962 di Jakarta. Namun saya merasa bangga dapat melihat dari dekat tokoh-tokoh dunia yang selalu diberitakan di koran, seperti Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir. Sewaktu resepsi di kediaman Gubernur Jawa Barat, pada liaison officer diperkenalkan masuk. Saya berkesempatan mendekati para tokoh seperti Bung Karno, Gamal Abdul Nasir, Zhou Enlai, dan Jawaharlal Nehru. Saya juga sempat berbincang sebentar dengan Clayton Powell, anggota House of Representatives dari Amerika. Dia keturunan Afrika dan khusus datang ke konferensi ini. Sayang, saat itu tidak ada foto sehingga saya tidak punya dokumentasi pribadi. Dalam kilas balik hidup saya, pengalaman jadi liaison officer di konferensi Asia Afrika ini merupakan kenangan yang sangat berharga. Terutama selama saya menjadi mahasiswa. Saya kemudian makin menyadari bahwa hanya 30 orang mahasiswa yang berkesempatan ikut aktif dalam kegiatan internasional yang tampaknya menjurus jauh ke depan sebagai masa depan.
Sampai masa kini saya bangga dan berbahagia karena dengan sumbangsih yang kecil itu saya merasa telah ikut menyukseskan konferensi berskala internasional. Konferensi itu telah mengubah tatanan politik dunia, khususnya di benua Asia dan Afrika yang di dalamnya Indonesia berperan besar. Sejarah membuktikan bahwa inisiatif dari Republik Indonesia atau tepatnya dari Bung Karno dibantu oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Sekjen Ruslan Abdul Ghani telah menjadikan konferensi Asia Afrika ini konferensi penerobos yang memberikan inspirasi bagi setiap negara yang dijajah, khususnya negara-negara di Afrika untuk segera membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Pada gilirannya konferensi ini juga menginspirasi lahirnya gerakan non-blok atau non-alignment movement yang didirikan 6 tahun kemudian pada tahun 1961 dan mengilhami gerakan-gerakan non-blok yang lain. Pada tahun 2012 konferensi Asia Afrika berulang kembali masuk di dalam hidup saya. Kisahnya dimulai saat saya hadir dalam rapat di Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO atau KNIU dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI untuk memperjuangkan masuknya Babat Diponegoro ke dalam ingatan dunia atau Memory of the World MOW dari UNESCO. Kemudian terpetik kabar bahwa sejak 2012 Arsip Nasional RI juga mengusulkan agar Arsip Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 didaftarkan atau dinominasi ke dalam Memory of the World UNESCO. Saya terlibat di dalamnya berkat pengalaman memperjuangkan Babat Diponegoro di dalam MOW. Saya menjadi lebih bersemangat ketika tiba-tiba sadar bahwa saya merupakan segelintir kecil dari saksi yang masih hidup yang pernah bertugas dalam konferensi Asia Afrika 1955. Saya juga menjadi anggota kelompok kerja konferensi Asia Afrika dan secara aktif mengumpulkan bahan-bahan yang diminta oleh UNESCO. Saya turut menghubungi panitia MOW di UNESCO maupun arsip nasional di 4 negara sponsor. Panitia kerja Indonesia sempat berkunjung ke 4 negara sponsor, yakni India, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar untuk melobi dan meminta dukungan. Pada April 2015 diperingati 60 tahun berlangsungnya konferensi Asia Afrika dan diharapkan akan dihadiri oleh 105 negara. Sekiranya nominasi arsip konferensi Asia Afrika ini ke MOW disetujui UNESCO di tahun 2015. Hal itu merupakan hadiah ulang tahun ke-60 konferensi Asia Afrika yang benar-benar membahagiakan. Saya pribadi merasa bangga dan ikut berbahagia. Setelah hampir 60 tahun kemudian bisa menjadi bagian dari usaha memperjuangkan agar arsip konferensi Asia Afrika disetujui dan ditetapkan sebagai salah satu butir mutiara dalam ingatan dunia, Memory of the World UNESCO. Demikian tadi salah satu kisah, yaitu pada jilid 6 atau bab 6 dengan judul Saksi Hidup Konferensi Asia Afrika 1955 dalam buku biografi Sepanjang Jalan Kenangan, bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa, karya Bapak Wardiman Djojonegoro atau Profesor Dr. Wardiman Djojonegoro. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.